Hai teman-teman yang berzodiak Aries atau kamu yang penasaran dengan Aries, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Aries khususnya di tahun 2022. Jadi nanti aku akan melihat bagaimana kecocokan kamu dengan dia, bagaimana perjalanan cintamu bersama dengan dia, plus sifat dan karakternya. Jadi kita langsung masuk aja ke readingnya. Aku akan mulai dari kartu tarot untuk bagaimana kecocokan antara kamu dan dia. Ada Ace of Wands, The Magician, Eight of Wands, The Star, Seven of Pentacles, Four of Swords, Queen of Wands, Ace of Swords. Oke, ini sebaran kartunya dan kita mulai aja. Di sisi ini adalah sisi kamu dan ini adalah sisi dia. Tapi karena ini adalah general reading, bisa aja posisinya berkebalikan atau vice versa ya. Dan di sini mulai aja. Di bagian pertama ini adalah apa yang kamu rasakan mengenai dia dan apa yang dia rasakan mengenai kamu. Kalau di sini apa yang dia rasakan mengenai kamu adalah kamu itu orang yang sangat punya passion, punya obsesi dan harus terwujud. Kamu akan berusaha gimana caranya mewujudkan segala impian kamu ini. Ya, Aries, maklum, keras hatinya untuk segala impian dia. Dan di sini dia melihat ini menjadi nilai plusnya kamu. Ini menjadi sesuatu yang seksi bagi dia, penilaiannya terhadap kamu, kayak gitu. Dan Ace of Wands ini adalah orang yang bisa mengeluarkan segala unek-uneknya. Jadi di sini sangat mungkinnya dia melihat bahwa segala kejujuran kamu, segala ceplas-ceplosnya kamu itu sebagai hal yang unik dari kamu, dan ini menjadi nilai plusnya kamu di mata dia. Dan sebaliknya, di sini kamu melihat dia sebagai orang yang ganteng, iya, kalau dia laki, kalau dia perempuan ya dia ini cantik, punya pembawaan yang menyenangkan. Di sini dia juga sangat berwibawa, bijaksana, dewasa, bisa banyak hal karena The Magician ini membawa segala aspek di sana. Ada Cups yang menandakan dia ini membawa banyak cinta, kasih sayang, kenyamanan buat kamu, dan di sini dia bawa Wands juga yang mana ambisinya juga sebesar kamu dan dia juga akan mendukung segala impiannya kamu. Di sini juga ada Swords yang menandakan dia ini cerdas, pintar ya, selalu mikirnya tuh nggak hanya pakai perasaan aja tapi juga pakai logika. Dan di sana ada Pentacles yang menandakan bahwa usaha dia ini sangat luar biasa untuk hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan, macam-macam ya, keuangan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi ini nilai plus yang kamu dapatkan dari dia, begitu juga sebaliknya di awal-awal perkenalan atau awal-awal kamu jadian bersama dengan dia. Kemudian setelah kamu memulai kisah cintamu bersama dia, yang kamu rasakan mengenai kisah cinta ini adalah ada rasa kamu ingin terburu-buru ya. Di sini terburu-buru dalam artian kamu ingin bahwa kisah cinta ini seperti teman-teman kamu atau artis-artis yang mungkin hanya kenal 2 bulan 3 bulan nikah gitu. Itu harapan kamu ketika kamu awal banget menjalin hubungan bersama dengan dia. Ya wajar aja sih karena kamu menilai potensi dia luar biasa, yang di sini dia nggak hanya bagus fisiknya aja tetapi juga pola pikirnya oke, secara batin dia oke, memberi kasih sayang yang banyak. Ya kamu pingin cepat-cepat melegalkan dia supaya dia ini jadi milik kamu, supaya dia nggak kemana-mana gitu loh. Jadi aura posesifnya Aries ini akan terasa di awal-awal jadian, dan sangat mungkinnya juga kamu sangat-sangat bucin ke dia. Dan di sini juga ada banyak harapan dari kamu mengenai hubungan ini. Kamu pengen itu, dan sebagainya kayak gitu. Jadi di sini bisa aku katakan menarik ya hubungan kamu dan dia yang bener-bener once. Itu kan sesuatu yang penuh dengan energi yang energik banget, yang pokoknya dia harus jadi milikku, harus aku dapatkan sepenuhnya gitu. Ya, sementara di sisi dia, di sini dia juga bisa kukatakan nyaman dengan hubungan ini. Ada The Star di sini yang mana dia merasa bahwa di hubungannya ini bersama dengan kamu, dia menemukan banyak sekali kecocokan. Dia menemukan ada banyak rasa nyaman yang dia rasakan bersama dengan kamu. Dan di sini nggak hanya dengan kamu, tapi juga bagaimana keluarga kamu menerima dia, plus juga bagaimana keluarga dia menerima kamu dan sebagainya. Dan ya di sini semua hal yang tampaknya mulus dan berjalan dengan indah ini membuat dia punya harapan yang lebih bahwa memang hubungan ini bisa menjadi hubungan yang membawa dia kepada goal yang diharapkan, dan kamu pun juga, yaitu pernikahan kayak gitu. Dan karena di sini dia yang membawa kartu The Star ya, di sini ada banyak juga harapan kamu mengenai dia, dan bagaimana harapan kamu juga
ekspektasi kamu mengenai hubungan kamu ini bersama dengan dia. Kamu mengharapkan segala sesuatu yang indah bersama dengan dia. Bersama dengan dia, kamu bisa mendewasa, bisa mewujudkan segala impian kamu, karena kamu melihat bahwa dia ini adalah orang yang memang sudah lama kamu harapkan, yang ada di doa-doa kamu, dan mungkin juga doa kedua orang tua kamu, kayak gitu. Maka di sini ada banyak harapan yang kamu berikan kepada dia. Tapi di sini dia nggak melihat bahwa harapan kamu ini menjadi beban, tapi menjadi sebuah motivasi ke dia untuk bisa sama-sama bersama dengan kamu membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik, yang lebih komit, yang lebih kokoh ke depannya. Ya, karena emang dia punya kemampuan yang luar biasa sebagai the magician di sini. Dan selain itu juga dia merasa bahwa antara kamu atau dianya ini menjadi inspirasi masing-masing. Jadi segala kegigihan kamu itu menjadi inspirasi dia, dan bagi kamu segala kebijaksanaan dia, kedewasaan pola pikirnya menjadi inspirasi juga buat kamu. Dan dari banyaknya hal di hubungan kamu dan dia, namanya orang menjalin hubungan, dua orang jadi satu, pasti ada bahagianya plus juga masalah-masalahnya. Tapi aku lihat di sini dia akan menjadi orang yang bisa membawa segala ujian dan masalah ini menjadi suatu hal yang bisa dipelajari atau menjadi pelajaran. Dan di sini kemungkinan besarnya ketika ada masalah, dia akan menjadi orang yang duluan untuk ayo gimana kita caranya menyelesaikan masalah kita ini dengan pikiran yang lebih terbuka, dengan hati yang lebih hangat. Dan pada akhirnya segala pendewasaan yang kamu lalui bersama dengan dia, ya setelah cukup lama waktu berlalu, kamu mengenal dia lebih dalam, mengenal background dia lebih jauh, kamu pada akhirnya bersedia untuk oke, sepertinya aku harus mengerem keinginan aku buat cepat-cepat menikah demi melegalkan dia atau menjadikan dia milik kamu, karena di sini kamu akan ingin mengetahui dia lebih dalam. Kamu ingin mengerti bagaimana pola pikirnya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan menuju pernikahan, apa saja pesan-pesan orang tua kamu mengenai dia atau mengenai pernikahan dan sebagainya. Dan di sini kamu juga nggak hanya fokus lagi di cinta-cinta aja atau nikah aja. Kamu di sini juga plus sambil menuntaskan atau menjalankan segala impian kamu, terutama di sini hal-hal yang berhubungan dengan finansial bisa, mengenai pendidikan bisa gitu loh. Jadi yang tadinya kamu sangat-sangat bucin, sangat-sangat ingin cepat menikah, akhirnya kamu melihat realita bahwa ya nggak bisa secepat itu juga, karena bagaimanapun juga pernikahan butuh persiapan, baik secara mental, fisik, finansial, keluarga, dan banyak lagi kayak gitu. Dan dia pun di mode yang sama, semakin mendekati ke hari H atau semakin hubungan ini menuju komitmen yang lebih serius lagi, di sini dia mulai healing nih. Healing di sini lebih kepada bagaimana dia harus healing mengenai segala trauma dia, baik mengenai pernikahan dalam artian mungkin dia di sepanjang hidupnya pernah melihat beberapa pernikahan yang gagal atau hubungan cinta yang gagal, dia ingin menyembuhkan segala lukanya. Plus kalau misalnya dia masih ada hal-hal yang tersisa dari mantan-mantannya, dia ingin segera menjernihkan atau membersihkan segala energi mantan itu dari dia, karena dia benar-benar ingin fokus ketika kedepannya bersama kamu, benar-benar ingin komit ya serius di pernikahan ya. Dia harus melepas semua itu, harus bisa merelakan semua itu menjadi sebuah pelajaran bekal bersama dengan kamu ke depannya menuju pernikahan yang bahagia. Dan ya karena di sini mood atau energinya sama-sama saling berpikir ya, pada akhirnya kamu dan dia saling menemukan apa nih yang kita butuhkan, apa aja yang harus kita persiapkan, rencananya apa, impianku begini, impian kamu begini, impian kita berdua seperti ini, bisa nggak kita jalan bareng, gitulah. Pokoknya banyak sekali obrolan yang kamu lakukan bersama dia. Jadi ini benar-benar kisah cinta yang memang sudah di tahap dewasa ya, emang menuju pernikahan seperti judulnya, jodoh. Dan di sini adalah perpaduan antara energi kamu dan dia di awal-awal jumpa. Kalau di sini emang ada kebucinan yang luar biasa. Entah kamu entah dia, tapi kemungkinannya kamu sih di sini. Karena di sini Queen of Wands, dia yang pegang kendali, dia yang pegang kayu obsesi. Ya, dan dia ini sangat-sangat berbahagia. Kamu dan dia sama-sama berbahagia, ada banyak bunga di sana. Seperti orang yang jatuh cinta pada umumnya, dunia milik berdua, sepanjang hari semua mengenai dia. Di awal-awal emang bucin, dan gini, ini pesan buat kamu atau siapapun lah di sini, kamu atau dia yang pegang kendali atau punya kontrol atau posesif berlebih gitu loh. Di sini pesannya adalah ya posesif itu ya nggak apa-apa, namanya punya pacar, ingin dijaga supaya nggak diambil orang ya, namanya cemburu tuh cinta, betul, cemburu itu bagian dari cinta, tapi kamu juga harus belajar bahwa kamu harus belajar untuk percaya ke dia.
Karena bagaimanapun juga dia ini punya kehidupan lain selain kamu, di pekerjaan dia mungkin, atau di pendidikan dia, pertemanan dia, hobi-hobi dia. Maka kamu yang harus bisa melonggarkan ikatan kamu atau kebucinan kamu ini untuk membebaskan dia. Ya udah, kamu kumpul sama teman-teman kamu, silakan. Nanti jam segini hubungin aku ya, kayak gitu. Sementara menunggu dia, kamu kan bisa ke salon atau beresin kamar atau ngapain lah kayak gitu. Atau kamu juga ikut ngumpul sama teman-teman kamu gitu. Jadi usahakan jangan terlalu mengekang seseorang yang kamu harapkan menjadi masa depan kamu, karena aku yakin kamu gak suka dikekang, dan begitu pun juga pasangan kamu. Tapi lebih dari itu semua, Queen of Wands adalah seorang ratu. Baik kamu di sini laki-laki atau perempuan, dia adalah sosok yang sangat punya banyak ambisi ya di sini. Bagaimana kamu menyelesaikan atau menuntaskan ambisi kamu, impian kamu. Banyak hal yang ingin kamu raih, baik di percintaan atau karir kamu, pendidikan kamu, dan pekerja keras ya. Pekerja keras banget di sini. Jadi ya kedepannya semoga kamu bisa menyeimbangkan antara dia yang akan menjadi jodoh kamu plus juga segala impian kamu apapun itu. Dan di sini selanjutnya setelah waktu berlalu, pada akhirnya kamu dan dia akan menemukan jalan di sini. Menemukan jalan menuju sesuatu yang bisa dipadukan antara kamu dan dia, ngeblend jadi satu. Oke, kita temukan caranya. Baik, kita akan menikah. Dan di sini apapun masalah yang terjadi, kemungkinannya kamu dan dia bisa menyelesaikan segala masalah ini. Apapun sih di sini, mungkin mengenai restu orang tua, mungkin mengenai bagaimana kestabilan finansial kamu dan dia, dan apapun itu masalahnya terselesaikan sih di sini pakai logika ya di sini. Jadi entah dia atau kamu ya sama-sama saling bisa memberikan solusi pada apapun itu yang menjadi ujian atau penghalang dari tujuan kamu dan dia untuk menikah ke depannya. Dan kartu Ace of Swords ini juga menjadi tanda bahwa kamu dan dia sama-sama sudah siap menuju ke gerbang yang baru, kehidupan yang baru. Karena bagaimanapun juga orang pacaran dan menikah itu pasti beda banget. Dan di sini bagaimana kamu nanti akan melihat bahwa ada hal-hal mengenai dia ini yang nggak kamu lihat di masa pacaran, terutama buruk-buruknya karena waktu pacaran disembunyikan. Nah, gimana caranya? Apakah kamu bisa menerima itu semua atau gimana? Dan juga sebaliknya, dia akan menemukan kamu yang ya segala negatif-negatifnya kamu pada akhirnya akan belajar untuk saling menerima, saling kompromi, tetap saling menghargai dan menyayangi tentu saja ya. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai perjalanan cintamu ini bersama dengan dia. Dan aku akan lihat di sini beberapa kartu lainnya ya mengenai kisah cinta kamu atau jodoh kamu ini. Di sini ada soulmate. Ya, udah jelas sih kalau di sini mengenai jodoh ya. Kemungkinan besarnya hubungan antara kamu dan dia di soulmate. Jadi, hubungan spiritual itu ada beberapa ya. Ada karmik, ada twin flame, ada soulmate, dan biasanya yang membahagiakan dan sampai kepada pernikahan itu adalah soulmate. Karena di sini kamu dan dia saling melengkapi segala kekurangan, menerima kelebihan, saling bisa mendengarkan gitu. Kemungkinan besarnya dia soulmate-nya kamu soulmate-nya dia. Jadi sejak awal itu emang udah ada koneksi, kedekatan yang kamu sendiri nggak tahu apa sih ini yang membuat kamu bener-bener melihat bahwa oh dialah ini yang akan menjadi jodoh saya. Seperti itu. Dan ya akan ada banyak sisi romantis antara kamu dan dia nanti yang sama-sama semakin indah, semakin intens ya, apalagi setelah kamu menikah nanti. Seperti itu. Lalu ada apa lagi di sini? Ada attraction. Dan ya apapun yang terjadi ke depannya, aku lihat sejak awal ketemu sih di sini kamu sudah kagum sama dia, dia sudah kagum sama kamu. Ya di sini baik secara fisik maupun secara pola pikir, kedewasaan dan sebagainya. Jadi kamu nikmatin aja momen ketika kamu nanti akan jatuh cinta, akan jadian, mungkin ada bucin-bucinnya, ingin segera menikah, tapi kemudian kamu akan mendewasa dengan segala perjalanan di kisah cintamu ini bersama dengan dia. Jadi nikmatin aja segalanya karena ya akan indah pada akhirnya. Kemudian ada release your ex. Nah, di sini kalau memang entah kamu atau dia ya di sini masih ada nih rasa-rasa mengganjal mengenai mantan, ya coba kamu bebaskan, karena bagaimanapun juga kalau kamu udah komit bersama dengan dia ke depannya, apalagi sampai menikah, ya kamu sudah nggak bisa lagi menghadirkan mantan di hati kamu. Dalam artian gini, kamu bisa belajar dari hubungan cinta kamu sebelumnya, tapi please berhentilah untuk membanding-bandingkan mantan kamu ini dengan calon jodohnya kamu ini. Karena kalau kamu masih ada rasa yang belum selesai mengenai mantan kamu, biasanya
ada rasa untuk membandingkan dia dengan mantan kamu dan sebagainya, sehingga kamu nggak bisa menikmati hubungan ini ya, karena yang diingat mantan lagi, maka bersihkan energi kamu. Dan bisa juga nih sebaliknya, ini adalah calon jodohnya kamu yang masih teringat-ingat dengan mantan. Coba kamu bantu dia untuk healing, terutama di sini momen-momen setelah hubungan ini memang menuju ke jalan yang lebih serius kayak gitu ya. Apakah bisa? Bisa dong, pasti bisa. Karena kalau misalnya mantan ini masih ada di hati, mau sebesar apapun usaha dia untuk mencintai kamu dan memberikan yang terbaik buat kamu, kamu akan menutup mata kayak gini, nggak bisa menerima segala kebaikan dan perhatiannya dia. Seperti itu. Dan aku akan lihat di sini ya beberapa kata hati, baik dari kata hatinya kamu atau mungkin di sini juga calon jodohnya kamu. Ya, kita lihat bareng-bareng. Thank you, next. Nah, ini baru aja diobrolin mengenai mantan. Jadi gini, kamu bersyukur aja akan hadirnya mantan kamu. Maksudku di sini kamu bersyukur kamu pernah menjalin hubungan dengan mantan kamu atau siapapun lah itu gebetan kamu barangkali. Tapi ya sudah, yang berlalu ya berlalu. Sudah berakhir sekarang. Dan di sini kamu bisa bersyukur aja bahwa segala hal manis pahitnya itu menjadi pelajaran buat kamu untuk bisa menjemput jodoh kamu yang memang sudah digariskan Tuhan buat kamu. Jadi coba dibersihkan segala energi mantan ini di hati kamu. Sebaik apapun mantan kamu ya mantan di belakang tempatnya, bukan di masa depan kamu ya. Apalagi kalau kamu udah komit sama dia untuk membangun sebuah pernikahan. Jadi kamu harus adil sama dia ya. Kasihan kalau dianya udah berusaha, kamunya masih mantan lagi kayak gitu. Jadi ya healing, banyak-banyak healing dan butuh usaha memang, tapi pasti bisa. Kamu pasti bisa. Aku cemburu, nah loh. Jadi gini, emang ya entah kamu atau dia di awal-awal itu atau mungkin di sepanjang kisah cinta kamu nanti ada rasa cemburu. Cemburu karena dia sibuk, cemburu karena dia disukain banyak lawan jenisnya dan sebagainya ya. Jadi energi charming dari The Magician ini emang luar biasa. Ya wajar. Dan kamu akhirnya jadi ingin mengontrol, ingin supaya dia ini nggak melirik ke sana sini dan atau dilirik oleh banyak orang di luar sana. Ya wajar, namanya kamu cinta, ingin menjaga dia. Tapi sekali lagi, hati-hati dengan kekuatan atau energi kamu yang ingin mengontrol berlebih itu nggak baik ya. Jadi ya kamu yang bisa mengatur lah sampai sejauh mana kamu akan mengatur dia, boleh apa, harus gini, harus gitu, melarang dia ini dan itu gitu loh. Jadi kamu tanyakan ke dia, kamu nggak apa-apa nih aku posesifin gitu. Kalau dianya nggak masalah ya silakan. Kalau misalnya dia malah seneng sebagai bukti cinta kamu. Tapi kalau dia merasa tertekan dengan segala kontrol dari kamu, posesifnya kamu, ya kamu evaluasi lagi. Karena ya bagaimanapun juga manusia nggak suka dikekang ya. Gitu sih di sini. Kemudian di sini ada I'm so happy when we're together. Ya ada banyak kebahagiaan, kamu bahagia ketika kamu bersama dengan dia, dia pun bahagia ketika bersama dengan kamu. Begitu sih namanya jodoh. Dan ya, ini adalah sesi pertama, aku akan langsung menuju ke sesi selanjutnya mengenai sifat dan karakter dia dan kita lihat nanti ada apa aja. Oke, di sini adalah bagaimana sifat dan karakternya dulu ya. Kita akan lihat bareng-bareng di sini. Seperti apakah calon jodohnya kamu. Ada Seven of Pentacles di sini. Ini sama seperti kamu tadi ya, ada Seven of Pentacles. Kalau di sini dia ini emang sabar orangnya, sabar menghadapi kamu, sabar menghadapi segala posesifnya kamu, sabar menghadapi cemburunya kamu. Pokoknya sabarlah di sini menghadapi kamu yang kadang emosinya atau moodnya tuh labil gitu. Dia sabar di sini. Dan di sini juga dia punya ketekunan yang luar biasa untuk berproses. Di sini macam-macam, nggak hanya mengenai hubungan cintanya bersama dengan kamu, tapi bagaimana dia berproses. Misalnya di awal-awal kerja, posisi dia masih pegawai yang ya statusnya masih rendah. Kemudian dia berproses, naik level gitu loh. Jadi walaupun pelan-pelan, dia menikmati prosesnya sebagai bentuk dari ya namanya hidup butuh berproses kayak gitu. Jadi dia di sini nggak hanya melihat harus ambisi hasilnya begini, tapi dia menikmati prosesnya bagaimana. Karena bagi dia hasil itu adalah perjalanan dari sebuah proses, maka dia ingin menikmati prosesnya ya. Itu hanya contoh, termasuk juga bagaimana prosesnya mengenal kamu, prosesnya mengenal keluarga kamu dan sebagainya. Dan nanti dia akan semakin banyak belajar mengenai kamu justru setelah pernikahan antara kamu dan dia gitu sih di sini.
Dan ya, dia ini orang yang bijak juga untuk bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, aku harus mengambil jalan yang mana, harus bagaimana gitu loh. Jadi emang pikirannya dewasa di sini ya, The Magician ya, wajar. Kemudian di sini ada The Empress. Ya, ini semakin menguatkan energi bahwa dia ini charming ya. Banyak sekali penggemarnya dia. Jadi di sini nggak hanya fisik tapi juga apa yang terpancar dari pijar matanya, senyumnya dia ini mempesona banyak orang. Lawan jenis ataupun yang sejenis sama dia tuh sama-sama terpesona gitu sama dia. Dan ya, lebih dari itu semua, kartu The Empress mengenai banyak rezeki ya, rezeki yang banyak. Rezeki itu nggak sekedar uang. Ya amin, semoga saja dia emang lahir dengan bakat bawa rezeki berupa materi keuangan, tapi juga di sini rezeki-rezeki lain berupa kesehatan, keluarganya dia yang support ke dia, dan sangat mungkin juga nanti mertua kamu juga sayang sama kamu kayak gitu. Jadi di sini banyak aspek di dia yang membuat dia ini bekerja keras untuk bisa menjadi pasangan yang mencukupi kebutuhannya kamu, atau di sini benar-benar membawa kamu kepada kebahagiaan yang dia perjuangkan banget gitu. Dan juga di sini ketika The Empress ini berbicara, ini juga harapan dia ingin menjadi suami atau istri yang baik, orang tua yang baik dan sebagainya. Gitu. Jadi ya wajar sih kalau kamu cemburu secara dianya charming dan cakep begini atau cantik begini. Kemudian ada Two of Wands di sini. Di sini bagaimana dia ini bisa fokus pada suatu hal ya. Jadi di sini dia tuh nggak mencampur-campurkan masalah. Kalau ada masalah diselesaikan. Dia nggak mau mengungkit-ungkit segala masalah yang udah berlalu. Ya sudah, jadikan pelajaran. Sekarang fokus ke apa yang harus diperhatikan atau diselesaikan masalahnya kayak gitu. Dan juga dia kalau udah fokus ke pekerjaan atau pendidikannya dia, ya dia benar-benar ingin fokus di sana. Jadi kamu harus bisa menurunkan segala ego kamu bahwa ya dia selain mengenai kamu, dia juga punya dunianya, yang mana dia ingin fokus di sana. Karena bagaimanapun juga segala yang dia usahakan ini pada akhirnya juga buat kebahagiaan kamu kok, kayak gitu. Kemudian ada Knight of Pentacles. Dia juga punya banyak impian mengenai keuangan, mengenai pendidikan. Ya wajar sih, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau dia di sini adalah laki-laki ya. Dia di sini otomatis ingin mencukupi bagaimana agar nanti kamu sebagai calon istri bisa berbahagia bersama dengan dia. Yang nggak hanya mengenai cinta itu penting, tapi bagi dia kestabilan finansial juga penting kan, karena bagaimanapun juga ya hidup butuh uang. Jadi ya biarkanlah dia untuk menggapai segala prestasinya dia di bidang pendidikan atau juga karirnya dia, dan segala dukungan kamu itu akan membuat dia sangat berterima kasih. Sebagai bentuk cintanya kamu ya support dia, ya membebaskan dia kalau misalnya dia harus dinas atau mungkin ada pekerjaan di luar negeri dan sebagainya kayak gitu. Seperti itu ya. Di sini lalu ada Three of Pentacles di sini. Ya kemungkinan besarnya karena di sini dia sangat passionate ya mengenai kestabilan finansial, otomatis di sini dia akan punya banyak rekan kerja, atau kalau misalnya di sini dia punya bisnis ya dia akan punya banyak partner yang berhubungan dengan bisnisnya dia. Ya kamu harus bisa mengerti ini ya, kadang sebagai partner kerja mungkin harus bisa keluar kota bersama atau gimana kayak gitu ya, kamu harus bisa mempercayakan semua itu kepada dia ya. Gitu sih di sini. Dan ya bagi calon jodoh kamu ini punya banyak relasi bisnis itu penting sebagai bentuk kolaborasi, dan juga ini akan meningkatkan produktivitasnya dia. Jadi selain kamu menjadi sebuah motivasi kepada dia untuk menggapai finansial lebih baik, tapi dia juga melihat realita bahwa ya punya rekan bisnis dan partner itu sesuatu yang juga akan semakin memajukan dirinya dalam hal-hal yang berhubungan dengan karir, bisnis, keuangan, kayak gitu. Dan ya, di kartu ini aku akan lihat ya, apa saja yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan ini berjalan seperti yang kamu harapkan. Ya pasti ada sih naik turunnya namanya hubungan ya, tapi ya ini yang bisa kamu usahakan. Di sini ada Three of Wands. Jadi gini, kalau kartu ini keluar biasanya ada kemungkinan ya, tapi di sini mungkin nggak semua karena general reading. Sebagian dari teman-teman Aries di sini ada yang harus menghadapi LDR atau pacaran, hubungan jarak jauh gitu loh. Dan di sini kalau memang terjadi, pesannya buat kamu adalah ya kamu harus bisa lebih bersabar,
bisa memberikan dia kepercayaan untuk menjaga segala komitmennya bersama dengan kamu. Dan ya selagi dia sibuk di kota orang, negara orang, ya kamu tetap produktif pada segala apapun kesibukan kamu, kayak gitu. Ya memang sih kadang hal ini cukup membuat cemburu, membuat putus asa, dia di sana lagi ngapain dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa dia ini akan baik-baik saja dan bisa menjaga kepercayaan dari kamu. Kayak gitu. Jadi kalau emang kamu harus menghadapi situasi ini, ya banyakin sabar, ya. Kayak gitu. Lalu di sini ada King of Cups. Dan ini sedikit banyak masih berhubungan. Jadi gini, kalau misalnya memang kamu akan menghadapi status LDR, hubungan cinta jarak jauh, di sini usahakan komunikasi itu harus lancar. Karena di masa sekarang komunikasi lebih gampang lah ya, baik dengan ya video call, Zoom atau apapun itu yang bisa kamu usahakan. Nggak perlu setiap hari, tapi tetap harus ada lah seminggu itu. Ya sesibuk apapun dia, ya tetap harus ada komunikasinya bersama dengan kamu. Dan terlepas apakah kamu nanti akan LDR atau tidak, ya semoga aja enggak ya, karena itu lebih mudah. Tapi di sini apapun kondisi kamu bersama dengan dia ke depannya, King of Cups seringkali bercerita mengenai bagaimana kamu atau dia harus sama-sama saling memberikan perhatian yang banyak, sama-sama harus bisa saling mengerti, menjadi pasangan yang bisa mendengarkan di sini segala kritik, segala saran. Kalau misalnya ada masalah, saling cerita, kayak gitu. Dan King of Cups ini adalah raja yang bisa mendengarkan dengan sangat baik keluhan-keluhan dari siapapun itu. Dan King of Cups juga bisa mewujudkan apapun itu yang tampaknya mustahil gitu loh. Dia tuh paling bisa. Maka di sini kamu bisa mengusahakan kok, misalnya pun kamu harus menghadapi LDR, ya kamu pasti bisa menghadapi semua ini. Dan ya harus ada juga energi untuk kamu toleransi, berbaik hati, dan nggak hanya menjadi pasangan yang isinya romantis, tapi juga menjadi sahabat yang baik ke dia. Maksudnya di sini sahabat itu bisa saling menerima segala keburukan, sama-sama saling bisa menertawakan, sama-sama bisa all out gitu loh. Kamu nggak takut menunjukkan sisi buruknya kamu kepada dia. Jadi kamu jangan hanya menunjukkan manis-manisnya kamu aja, tapi juga biarkan dia kenal kamu lebih dalam dengan kamu, membiarkan dia tahu sisi buruknya kamu. Ya pelan-pelan pasti semuanya akan terbongkar sih mengenai segala kebiasaan buruk kamu. Tapi nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga setelah menikah pasti makin terbongkar lagi semuanya, kayak gitu. Dan lebih itu semua, King of Cups adalah orang yang hangat ya. Di sini kamu dan dia sama-sama saling mengupayakan kedepannya akan menjadi pasangan yang hangat, suami istri yang berbahagia, menjadi orang tua yang juga menyayangi anak-anaknya, kayak gitu. Lalu di sini ada Ace of Swords. Kalau di sini ini juga keluar tadi ya di reading sebelumnya. Ini mengenai bagaimana kamu dan dia sama-sama bisa menghadapi apapun itu ke depannya, segala tantangan, segala ujian pasti bisa. Karena di sini pesannya adalah pakai logika ya, jangan pakai hati aja. Karena kadang gini, kalau sudah terbelenggu pakai perasaan, kok perasaanku nggak enak, ya kamu buktikan apa yang kamu rasakan itu apakah cuma rasa takut kamu aja, ataukah memang sebuah red flag atau fakta dari intuisi kamu. Kayak gitu. Jadi jangan kamu marah-marah atau menuduh sembarangan sebelum kamu dapat bukti jelasnya. Kayak gitu. Dan lebih dari itu semua, aku lihat kamu dan dia sama-sama bisa menghadapi berbagai masalah itu bersama-sama, dan ada pelangi di sana ya. Pelangi yang indah, kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan ya, untuk bisa menyelesaikan masalah otomatis perlu ngobrol, perlu saling cerita. Jadi banyak-banyaklah komunikasi dengan dia. Kayak gitu ya. Dan ya, ada apa lagi? Ada Six of Cups di sini. Ada banyak kenangan indah yang akan kamu rasakan bersama dengan dia di sini. Six of Cups ini mengenai perasaan sukacita, bahagia, gembira, menikmati hubungan kamu dan dia ini ya dengan pola pikir dewasa, tapi juga seperti anak-anak yang happy lah pokoknya, kayak gitu. Yang manis-manisnya iya, yang mendewasa iya, kayak gitu. Jadi ada banyak nostalgianya bersama dengan kamu. Dan lebih banyak indahnya sih di sini kalau mengenai nostalgia. Jadi kamu akan menjadi pasangan yang sama-sama bisa menikmati momen, inget nggak dulu kita awal pacaran, kita sering nonton di bioskop itu gitu, atau kita dulu sering makan di rumah makan itu gitu loh. Jadi ada banyak kenangan-kenangan manis yang siap kamu ukir bersama dengan dia, dan silakan menikmati momennya ya. Lalu di sini ada The Sun. Ada banyak kebahagiaan yang datang, tapi ingat ya, ketika aku readingnya begini, jangan terus nanti kamu leha-leha, enggak. Tapi yang namanya kebahagiaan harus diusahakan
ya, kebahagiaan kamu bersama dengan dia, termasuk juga bagaimana kamu menerima keluarganya, menerima lingkungan pertemanan dia dan sebagainya. Karena kebahagiaan itu nggak datang tiba-tiba, tapi harus diusahakan bersama. Tapi di sini udah ada sinyal-sinyal emang kedepannya akan berbahagia bersama dengan dia, jodoh kamu ini. Seperti itu, silahkan diaminin, silahkan diambil segala energi positifnya, dan apapun itu semoga yang terbaik buat kamu ya. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.